Nah, seperti yang saya sebutkan tadi kan, yang sangat menarik sekarang ini kan publik, khususnya netizen itu kemudian membanding-bandingkan itu kedatangan Paus yang memilih menggunakan pesawat komersial dengan anak bontot Pak Jokowi yang menggunakan pesawat private jet liburan ke Amerika Serikat. Tentu tidak perlu membuat semacam perbandingan bahwa Paus tiba di Indonesia dengan pesawat biasa, sementara anak presiden Indonesia itu lagi punya problem dengan penggunaan pesawat jet pribadi kan. Kita tidak perlu membuat perbandingan itu, tetapi tetap relevan untuk mengingat bahwa Paus tiba dalam kesederhanaan, dan kita di negeri ini sedang ada masalah dengan pameran kemewahan. Jadi keterangan-keterangan pers nanti tidak perlu dikaitkan langsung dengan kasus yang sedang menimpa anak presiden, salah satu anak presiden, tetapi relevan untuk mengingat bahwa ada value di dalam peradaban, yaitu pamerkanlah kemurahan hatimu, pamerkanlah kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, bukan pamerkan sesuatu yang sifatnya kemewahan atau hendak menemukan diri di dalam wilayah hedonisme. Boleh aja, tetapi karena situasi ekonomi kita atau situasi moral dan situasi kebudayaan kita ada dalam kemelaratan, maka kontras itu sebetulnya berbahaya secara moral dan bisa berakibat ketegangan secara sosial, kan itu dasarnya. Dan Paus pasti mengerti bahwa Indonesia ada di dalam situasi yang sebut aja situasi yang serba penuh kecemasan, gelisah dengan proses politik, dan itu mungkin doa sosial yang bisa diucapkan oleh Pak Paus di dalam misa-misa, di dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia atau dengan umat Katolik khususnya tuh. Nah, kita ingin ada pesan khusus dari Presiden Jokowi terhadap kedatangan Paus, karena ini bukan formil, bukan official kunjungan kenegaraan, tetapi ada persahabatan tentu. Demikian juga Pak Prabowo sebagai presiden terpilih tentu ingin menyambut di dalam sebut aja keramah tamahan negeri ini. Dan bagi kita yang jadi warga negara, menerima tamu itu, apalagi tamu yang secara tradisi dianggap sebagai pemimpin dari satu umat yang secara historis juga ada di negeri ini, maka sempurnalah kemampuan kita untuk mengatakan bahwa Indonesia betul-betul ditumbuhkan atau bertumbuh di dalam ide-ide persaudaraan, ide-ide persahabatan, ide-ide keadilan. Nah, semua itu kan sifat dasar kita sebagai bangsa, yaitu ucapkan sesuatu sekaligus evaluasi. Dengan kedatangan Paus, tentu nilai-nilai kejujuran itu harus kita jadikan bahan evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip yang dihidupkan oleh Paus Fransiskus.